Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yuk, mari kita langsung masuk ke materinya. Nah, yang pertama, kita ngomongin dulu tentang syarat negara maju. Kenapa? Karena syarat negara maju itu salah satunya adalah 14% penduduknya itu adalah wirausahawan. Jadi ternyata jumlah wirausahawan itu sangat terkait dengan kemajuan suatu negara. Semakin banyak jumlah wirausahawannya, akan semakin maju negara tersebut. Nah, sekarang bagaimana kabarnya dengan Indonesia? Nah, berapa jumlah wirausahawan di negara kita yang tercinta ini? Nah, ini jumlahnya. Masih 3,1%. Masih cukup jauh untuk menjadi sebuah negara maju ya. Nah, tapi ini merupakan peluang bagi kita karena terlalu sedikit jumlah wirausahawannya, maka ini jadi peluang bagi kita untuk jadi wirausahawan. Nah, sekarang apa sih arti dari kewirausahawan ini? Ini adalah suatu buku yang udah lama banget ditulis dan pada buku ini dijelaskan mengenai pengertian kewirausahawan. Nah, ini dia, pengertian kewirausahawan adalah studi tentang tindakan manusia yang mengarah pada perubahan dalam pembagian kerja. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, buku ini ditulis oleh Adam Smith. Nah, pasti kenal kan Adam Smith? Nah, buat teman-teman yang belajar ekonomi, pasti kenal sama Adam Smith. Karena Adam Smith ini adalah orang yang memberikan pengertian tentang ekonomi. Apa itu ekonomi? Nah, khususnya untuk ekonomi di dunia kapitalis ya. Oke, itu merupakan pengertian kewirausahaan menurut Adam Smith. Kita lanjut. Nah, artinya apa? Artinya, kalau teman-teman pengen jadi wirausahawan, teman-teman itu harus mengerti tentang pembagian kerja. Jangan semuanya dikerjain sendiri. Nah, itu nggak bakal jadi wirausahawan. Itu adalah pekerja biasa. Dan hasilnya pun pasti nggak besar-besar banget gitu ya. Kalau ibarat tukang bakso, itu semuanya dikerjain sendiri. Tukang sate itu semuanya dikerjain sendiri gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah bikin tim, nah itu baru mengarah kepada wirausahawan. Nah, oke, kita lanjut pada pengertian berikutnya ya. Nah, ini saya ambil dari Kamus Merriam-Webster online ya. Karena saya coba cari di KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, saya cari tentang kewirausahaan itu justru nggak muncul. Jadi nggak ada pengertiannya. Kemungkinan besar pengertiannya itu ada kepada kata wira swasta ya. Tapi karena ini katanya udah berbeda, satu wira swasta, satu wirausahawan gitu. Satu kewirausahaan gitu ya. Jadi nggak saya masukin. Jadi saya ambil aja dari Merriam-Webster. Nah, dari Merriam-Webster ini saya ambil katanya itu entrepreneur. Saya memasukkan kata entrepreneur. Nah, jadi apa artinya? Entrepreneur ini, wirausahawan itu sebagai orang yang mengorganisir, yang mengelola, dan menanggung resiko bisnis atau perusahaan. Ini disebut wirausahawan atau entrepreneur. Nah, artinya apa? Artinya seorang entrepreneur atau wirausahawan itu harus mengerti manajemen karena dia mengorganisir dan mengelola orang. Kalau nggak tahu manajemen, tentu akan sangat kesulitan. Nah, selain itu, wirausahawan juga harus mampu memanajemen resiko yang dia kelola gitu ya. Tanpa memahami resikonya, maka kegiatan kewirausahaan ini tidak akan berjalan. Bisa jadi gagal di tengah jalan. Dan ingat teman-teman, dari pengertian tersebut tidak disebutkan satu pun mengenai marketing atau jualan. Jadi wirausahawan itu bukan mengenai marketing atau cara berjualan. Kalau teman-teman pengen jadi seorang wirausahawan, teman-teman harus mempelajari manajemennya. Bagaimana cara mengelola orang, bagaimana cara mengelola sistem hingga itu bisa berjalan dan bisnisnya pun dapat bergerak secara lebih cepat. Nah, itu pengertian kedua kewirausahaan. Nah, kita lanjut ke pengertian terakhir. Nah, pengertian terakhir ini diberikan oleh seorang yang udah pasti dikenal banget ya. Buat teman-teman yang belajar ekonomi pasti kenal sama orang ini ya. Nah,
Menurut dia, wirausahawan itu adalah orang yang selalu mencari perubahan, kemudian merespon perubahan tersebut, dan yang terakhir memanfaatkan perubahan tersebut menjadi peluang. Nah, siapa orang ini? Nah, orang ini adalah Peter Drucker. Ini udah terkenal banget ya. Udah banyak banget bukunya mengenai ekonomi. Nah, apa arti dari pengertian yang disampaikan oleh Peter Drucker itu? Nah, ini dia artinya. Yang pertama itu, teman-teman kalau pengen jadi wirausahawan itu harus mencari perubahan. Hal-hal yang bisa diubah gitu ya. Jangan stuck pada kondisi sekarang. Merasa nyaman dalam kondisi saat ini gitu kan. Itu berbahaya sekali. Apalagi buat orang yang pengen jadi wirausahawan. Teman-teman harus cari apa yang bisa diubah, apa yang bisa dibuat menjadi lebih baik. Ini merupakan ciri-ciri wirausahawan. Yang kedua, teman-teman juga harus fast respon. Begitu melihat ada sesuatu yang bisa diubah, segera lakukan perubahan tersebut. Jangan sampai keduluan orang lain. Kalau sampai keduluan orang lain, tentulah bisnis teman-teman juga akan terlambat atau bahkan bisa jadi dikalahkan oleh kompetitor. Nah, kemudian ciri yang ketiga itu adalah tentang peluang. Nah, setelah teman-teman mencari perubahan yang bisa dilakukan, kemudian fast respon mendekapi perubahan tersebut, kemudian teman-teman harus mampu mengubah hal tersebut menjadi peluang. Jangan sampai suatu kondisi dianggap sebuah petaka gitu ya. Padahal biasanya kondisi yang sempit atau kondisi yang sebagian orang menyebutnya buruk, itu biasanya terdapat peluang yang besar banget kalau kita bisa memanfaatkannya. Contohnya ketika terjadi pandemi COVID-19, tersebar virus di mana-mana dan orang nggak bisa kemana-mana, hanya ada di rumah aja gitu ya. Nah, tapi ada beberapa bisnis yang cerdas melihat potensi yang ada pada kondisi seperti ini. Segera merubah pola bisnisnya dari misalnya yang jual makanan harus datang ke lokasi restorannya, dengan fast responnya dia mengubah model bisnisnya hingga dapat membuat jenis makanan yang dibekukan misalnya. Nah, ini kan keren banget jadinya. Dan bahkan ada bisnis yang meraih sukses gede banget pada saat pandemi dengan cara seperti itu. Nah, mampu melihat perubahan, kemudian fast respon dan menjadikannya sebuah peluang. Inilah ciri seorang entrepreneur atau wirausahawan. Nah, itulah ya beberapa hal yang dapat kita bahas mengenai kewirausahaan ini. Semoga aja sedikit yang kita bahas ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.